Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Fatmawati, NIM 1162000041 dari Prodi Teknik Metalurgi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wawasan kebangsaan. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, wawasan kebangsaan ini mempunyai tujuan umum. Bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membuat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda bangsa, untuk memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dan semangat nasionalisme untuk menjadi tonggak penerus kepemimpinan bangsa Indonesia. Nah, kemudian wawasan kebangsaan ini seiring berjalannya waktu menurun. Nah, apa penyebabnya? Pada masa sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai masalah seperti krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis kepercayaan, berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak ada habis-habisnya bendera Indonesia. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan pun menjadi menurun seiring berjalannya waktu. Selain itu, pemahaman mengenai wawasan kebangsaan juga menurun karena adanya globalisasi yang masuk ke Indonesia dan penerimaan mengenai globalisasi tersebut tidak disaring dengan baik oleh setiap individu. Hal tersebut menjadikan jati diri bangsa Indonesia kian luntur. Nah, kemudian dampak penurunan pemahaman wawasan kebangsaan. Dampak yang akan dirasakan apabila pemahaman mengenai wawasan kebangsaan kian pudar adalah sangat berbahaya bagi negara Indonesia, yaitu akan terjadi perpecahan antar golongan masyarakat, sehingga memudahkan kekuatan asing masuk ke wilayah Indonesia dan terjadilah penjajahan terhadap negara Indonesia. Nah, kemudian wawasan kebangsaan ini mempunyai nilai-nilai dasar. Apa itu nilai-nilai dasarnya? Yang pertama yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu, wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subjek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya masing-masing secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kokoh. Dengan ini, wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga negara, tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, ras, dan sebagainya. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan atau nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang keempat adalah nilai demokrasi.
Karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati, bahkan merosot menjadi fasisme atau nazisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antar kewajiban sosial dan keuntungan individu. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, yaitu tujuan wawasan kebangsaan. Tujuan dari wawasan kebangsaan ini yaitu 1. Menjadikan bangsa Indonesia yang kuat, rukun, bersatu, dan berdaya saing tinggi dan sejahtera. Yang kedua, terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Dan yang keempat, mencegah disintegrasi bangsa. Terima kasih. Sekian dari saya, Julia Fatmawati, NIM 116200041 dari Prodi Teknik Metalurgi, kelas Bela Negara dan Wimaya F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.